kita meningkatkan kecintaan kita, pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merindukannya, sehingga kita segan kepadanya, sehingga kita jatuh cinta dan menghamba hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang tadi, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, segan takut kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan apa yang ia siapkan untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kita kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa-apa yang kita perbuat." Kita dahulu bukanlah siapa-siapa. Kita tidak ada, lalu Allah menciptakan kita. Kita dari apa, untuk apa, dan akan menjadi apa, telah Allah jelaskan, Allah tuntun, Allah bimbing kita di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira." Sungguh telah lewat pada diri manusia masa di mana ia belum menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Sungguh kami menciptakan manusia dari air yang bercampur. Kami akan mengujinya, maka kami jadikan ia bisa mendengar dan melihat. Allah menyatakan kami untuk menyebut jasa orang-orang yang berjasa dalam kehadiran kita. Kita sebelumnya bukan siapa-siapa, tidak ada, tidak disebut, apalagi dikenang, apalagi disanjung. Lalu Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Kuasa menciptakan kita dengan proses penciptaan yang luar biasa, menunjukkan kehebatan dan kekuasaan Allah. Dalam ayat tadi Allah menyebutkan tujuan kehidupan kita di dunia ini, yaitu Allah akan menguji kita, menguji manusia. Maka jelas bahwa kehidupan ini semuanya hanyalah ujian, baik itu berupa kemudahan atau kesusahan. Kalau ujiannya berupa kemudahan, maka jawabannya adalah syukur, terima kasih kepada Allah. Sedang apabila berupa kesusahan, maka jawabannya adalah kesabaran, bukan ingkar atau penolakan. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguh kami membimbing manusia jalan yang benar, apa ia menjadi orang yang bersyukur atau ia ingkar. Dari 3 ayat pertama surat Al-Insan tersebut jelas tujuan hidup kita, dan agar kita sukses Allah membimbing kita dengan wahyunya dan dengan penjelasan dan tuntunan dari Nabi dan Rasulnya. Segala sesuatu kunci jawaban daripada persoalan-persoalan kehidupan kita semuanya ada di dalam tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari demi hari kehidupan kita silih berganti, berkurang usia kita. Kita masuk tahun baru Hijriah 1442, mengingatkan kita di sekitar 1440-an tahun yang lalu pengorbanan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Kalau memang hidup di dunia adalah tujuan, tentu Allah tidak akan membiarkan beliau sebagai manusia termulia mengikat perut beliau yang mulia karena kelaparan. Begitu juga yang dialami keluarga dan kerabat beliau. Diboikot di salah satu lembah selama 3 tahun tanpa makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan. Diserang, dihina, diperangi sampai wajah beliau yang mulia terluka.
hampir dibunuh. Beliau pun meninggalkan kampung halaman, dikejar kepanasan, 3 hari bersembunyi di Gua Thur, tidur beralasan batu. Sedang kita hari ini tidur nyenyak di kasur yang empuk dan nyaman. Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu menggantikan beliau di rumah, dikepung oleh musuh, siap dibunuh. Begitu juga pengorbanan para sahabat beliau yang lain. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu memeriksa gua sebelum Nabi memasukinya. Siapa tahu ada hewan buas atau ular, ia siap digigit demi melindungi Nabi yang mulia. Masih banyak lagi pengorbanan dan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa kehidupan kita, tujuan kita hidup adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dan kesenangan di akhirat nanti. Seandainya dunia ini adalah tujuan, tentu Nabi akan memilih untuk menerima tawaran malaikat yang ingin merubah gunung Uhud menjadi emas. Tentu Nabi akan memilih menjadi lebih kaya dari Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nabi kenyataannya beliau memilih hidup paling sederhana di zaman itu, sampai-sampai sering sebulan tidak ada api menyala di dapur beliau. Beliau hanya memakan makanan ringan. Jelas beliau mengajarkan kita bahwa kehidupan akhirat adalah yang terutama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang Allah sucikan, para sahabat yang Allah muliakan, generasi setelah mereka, para ulama, semua mereka mengambil andil dalam perjuangan untuk menggapai kemuliaan di akhirat, sehingga Allah memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Para pendahulu kita yang pertama dari kalangan muhajirin, mereka yang hijrah bersama Nabi, dan Ansar, mereka yang membantu dan mensupport perjuangan Nabi dari penduduk Madinah, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah senang kepada mereka dan mereka senang kepada Allah, dan Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana mereka kekal di dalamnya selamanya. Itulah kejayaan, kemenangan yang agung. Agar kita termasuk walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka mari kita berkomitmen di awal tahun Hijriah ini untuk berjuang memperbaiki kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita kurang mengenal pencipta kita, Nabi kita, tuntunan Allah Al-Quran. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang tidak salat karena tidak kenal agama. Jangan sampai kita tidak menghargai usia yang Allah berikan kepada kita, bekal keselamatan kita di dunia dan kesuksesan serta kemuliaan kita di akhirat. Semoga kita lebih menghayati perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, para ulama dan para pendahulu kita yang saleh, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan sebenar-benarnya. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha berkah Allah yang di dalam genggaman kekuasaannya kerajaan sebenar-benarnya. Dialah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik amalnya, yang paling baik perbuatannya. Dan Dia Allah Maha Mulia lagi Maha Pengampun.